Shalom, damai di hati, jemaat yang diberkati Tuhan. Baiklah, saat ini kita akan menjabarkan trilogi pembangunan jemaat dari tanggal 12 sampai 18 Februari 2023 dengan tema mingguan, jangan menghakimi supaya engkau tidak dihakimi. Tapi sebelum itu mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan sorga, terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang Engkau berikan bagi kami sebagai umat kepunyaan-Mu. Di saat ini Tuhan, kami akan menelaah firman-Mu melalui MTPJ yang akan kami baca dan dengarkan bersama di saat ini. Biarlah ya Tuhan, Engkau kuasai kami semua sehingga kami terus akan mampu mengerti dan memahami maksud Tuhan dalam kehidupan kami ini melalui firman Tuhan yang akan kami baca dan dengarkan bersama, dan juga melalui MTPJ yang akan kami baca dan dengarkan bersama di saat ini. Ini doa kami Tuhan, dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan bermohon kepadamu. Amin. Baiklah jemaat yang diberkati Tuhan, kita akan membaca firman Tuhan yang terdapat dalam Lukas 6 ayat 37 sampai yang ke-42 dengan perikop hal menghakimi. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi, dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah dan kamu akan diampuni, berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Yesus mengatakan pula suatu perumpamaan kepada mereka. Dapatkah orang buta menuntun orang buta? Bukankah keduanya akan jatuh ke dalam lubang? Seorang murid tidak lebih daripada gurunya. Tetapi barang siapa yang telah tamat pelajarannya akan sama dengan gurunya. Mengapakah engkau melihat selumbar di dalam mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui? Bagaimana engkau dapat berkata kepada saudaramu, saudara, biarlah aku mengeluarkan selumbar yang ada di dalam matamu, padahal balok yang ada di dalam matamu tidak engkau lihat? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Demikian firman Tuhan. Saat ini kita akan menjabarkan trilogi pembangunan jemaat. Alasan pemilihan tema. Paling tidak ada dua sifat budaya, yaitu budaya individualistis dan budaya kolektivitas. Indonesia adalah salah satu negara di Asia yang masih sangat menjunjung tinggi nilai-nilai budaya kolektivitas atau kebersamaan, di mana nilai-nilai berfokus pada kepedulian dengan sesama. Ada banyak filosofi budaya yang dipegang di masing-masing daerah di Indonesia ini tentang hidup bersama. Budaya kolektivitas memberikan dampak yang baik dalam kehidupan sosial, di mana orang-orang mempunyai dorongan untuk peduli kepada orang lain. Tetapi seiring berjalannya waktu, budaya saling menopang satu dengan yang lain mulai bergeser. Hal ini ditandai dengan adanya orang-orang mulai tidak lagi saling mempedulikan satu dengan yang lain. Bahkan membangun tembok pemisah berdasarkan suku, budaya, agama, dan ras. Tidak jarang dalam masyarakat yang majemuk timbul pertikaian disebabkan oleh saling fitnah, main hakim sendiri tanpa prosedur hukum yang kemudian berujung pertikaian dan perkelahian. Dalam dunia internet, Indonesia menjadi salah satu negara yang menjadi julukan netizen paling tidak sopan karena terlalu sering membuat kegaduhan ketika mengomentari kehidupan orang lain berdasarkan sebuah postingan semata tanpa tahu kebenaran yang sesungguhnya.
Seringkali didapati komentar-komentar yang menghakimi orang lain atas dasar seperti fanatisme agama, ilmu pengetahuan, dan lain sebagainya. Tindakan saling menghakimi, fitnah, hoaks menjadi salah satu pergumulan gereja masa kini. Atas pergumulan ini, tema minggu ini, jangan menghakimi supaya engkau tidak dihakimi. Pembahasan tematis. Pembahasan teks Alkitab. Perbedaan khas yang dimiliki Injil Lukas dengan Injil yang lain terlihat dari gagasannya tentang keselamatan bagi bangsa-bangsa. Bahkan beberapa ahli menyebut Injil Lukas menjadi Injil keselamatan. Berbeda dengan Injil Matius dan Injil Markus yang menekankan makna peristiwa salib. Begitu luas, sementara Injil Lukas terlihat lebih berfokus kepada bagaimana seharusnya orang-orang percaya merespon peristiwa salib tersebut. Lukas 6 ayat 37-42 merupakan bagian dari pengajaran Yesus Kristus kepada murid-muridnya ketika berada di Galilea. Sikap dan perilaku yang menjadi sorotan utama pada teks ini adalah tentang menghakimi atau menjadi hakim. Dalam bahasa Yunani disebut krinete dari akar kata krino. Yesus Kristus melihat bahwa ada krisis moral yang terjadi di mana begitu sering orang saling menghakimi satu dengan yang lain. Tidak mau mengampuni, hanya ingin diampuni, dan bersifat munafik. Jika dilihat dari gaya penulisan teks, terdapat makna-makna implisit atau satir yang tujuannya untuk menyindir. Sindiran ini Yesus Kristus alamatkan kepada kaum elit pada masa itu. Entah mereka yang mengklaim dirinya sebagai ahli agama, ahli hukum, atau ahli Taurat, atau pemimpin-pemimpin lainnya. Karena di masa itu agak sulit membayangkan bila rakyat biasa menjadi pelaku penghakiman. Kalau bukan kaum elit, biasanya bangsa Yahudilah yang paling sering menunjukkan superioritasnya atau keunggulannya terhadap kelompok umat di luar komunitasnya. Entah karena latar belakang budaya, keyakinan maupun tingkat ilmu yang dimiliki. Kaum elit yang disebut pemimpin-pemimpin meliputi ahli Taurat, imam, Farisi, dan tua-tua Yahudi. Mereka menganggap diri paling benar dan suci sehingga bertabiat mencari-cari kesalahan orang lain, termasuk kepada Yesus Kristus. Pernyataannya yang sangat jelas, janganlah kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Janganlah kamu menghukum supaya kamu tidak dihukum. Ampunilah dan kamu akan diampuni. Menghakimi atau dalam bahasa Yunani diakrino hanya dapat dilakukan oleh Yesus Kristus saja. Manusia tidak bisa menghakimi atau menghina saudaranya, sebab semua yang diperbuat harus dipertanggungjawabkan di hadapan tahta Allah. Hal ini menegaskan bahwa manusia bukanlah hakim atas sesamanya yang berhak untuk menjatuhkan hukuman atas moralitas manusia. Konteks pernyataan Yesus Kristus berbeda dengan sistem hukum negara modern. Pokok firman selanjutnya dari bagian ini mengenai kebaikan dalam hal sikap hidup memberi. Pemberian yang benar didasarkan atas ketulusan dan takaran. Atau dalam bahasa Yunani, metron artinya ukuran atau kadar. Menurut KBBI, alat untuk mengukur atau sukatan atau liter, bahwa ukuran yang dipakai untuk memberi, ukuran itu juga yang akan dikembalikan kepada yang memberi. Beberapa contoh alat ukur dalam Alkitab: gera dan shikal, dirham dan mina atau kati, dan talenta. Pengajaran Yesus Kristus kemudian berpindah dengan memakai perumpamaan.
Dapatkah orang buta menuntun orang buta? Bukankah keduanya akan jatuh ke dalam lubang? Dalam konteks penghakiman, maka hal ini berarti bahwa bagaimana mungkin orang yang bersalah atau berdosa menjadi hakim dan menjatuhkan keputusan bersalah kepada orang yang melakukan kesalahan? Bukankah pada akhirnya mereka akan jatuh dalam kesalahan? Karena yang semestinya menjadi hakim hanyalah dia yang tidak bersalah, sehingga ia menjatuhkan hukuman kepada orang yang melakukan kesalahan dan keputusannya adalah adil. Dan keputusannya bukan untuk membinasakan tetapi menyelamatkan. Hukumannya supaya manusia menyadari dan mengakui kesalahan agar bertobat. Yesus Kristus membuat perumpamaan tentang guru dan murid. Yesus Kristus bermaksud untuk mengatakan bahwa memang seorang murid tidak melebihi gurunya, tetapi ketika murid tersebut sudah tamat pendidikannya, maka ia sudah setara dengan gurunya dalam hal pengetahuan. Akan tetapi, murid perlu ada usaha untuk terus belajar sambil mencontohi apa yang baik dari sang guru dalam semua hal. Supaya ketika ia berhasil, ia tidak akan sombong, bahkan menyepelekan gurunya dan orang lain, apalagi menghina mereka yang tidak berhasil. Seorang guru yang baik akan menjadi pola anutan bagi murid-muridnya. Ia akan bertanggung jawab untuk mengajar mereka supaya kelak murid-muridnya bisa sukses di kemudian hari. Pengajaran Yesus Kristus berikutnya dalam ayat 41 sampai yang ke-42. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui? Bahkan dipertegas lagi dengan ungkapan, hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Selumbar atau dalam bahasa Yunani karpos artinya tangkai kecil, serpihan jerami yang kecil, dan balok dalam bahasa Yunani dokos artinya potongan kayu besar. Mempunyai makna bahwa kesalahan kecil yang diperbuat orang dikritik, tetapi kesalahan besar yang diperbuat sendiri tidak diketahui, disadari dan tidak mau diakui. Itulah adalah sifat orang yang hanya mau menang sendiri. Hal ini menekankan bahwa seringkali manusia hanya melihat kesalahan orang lain tanpa melihat bercermin dirinya sendiri, sehingga dengan mudahnya menghakimi orang lain. Yesus Kristus dengan keras menegur sekaligus memberikan pengajaran kepada para muridnya untuk melihat kekurangan diri sendiri, memperbaikinya, kemudian baru memperbaiki sikap dan perilaku orang lain. Jangan lakukan menghakimi, mengatakan mereka berbuat dosa dan kesalahan, padahal diri sendiri mungkin lebih buruk atau berdosa dari orang lain. Yesus Kristus hendak menegaskan bahwa manusia tidak berhak untuk saling menghakimi satu terhadap yang lain. Sebab semua manusia sudah jatuh ke dalam dosa, apalagi mereka yang memiliki otoritas dan kekuasaan menghakimi atas dasar iri hati, cemburu, merasa tersaingi, dan lain sebagainya. Hukuman dosa adalah maut, tetapi karya Allah dalam Yesus Kristus membuat manusia kembali memperoleh kesempatan atau peluang keselamatan dan kehidupan kekal. Makna dan implikasi firman. Yang pertama, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta produk turunannya yang memudahkan pemenuhan kebutuhan hidup manusia membuat manusia dapat memperoleh kebutuhannya tanpa pertolongan orang lain. Keadaan ini mendorong manusia bersifat individualistis, mementingkan diri sendiri. Ketika seseorang melihat ada saudara atau teman lebih berhasil atau berkembang usahanya dari dirinya, maka segala daya upaya dilakukan untuk menjatuhkan dengan menuduh, menghakimi orang tersebut.
Ada yang mengatakan bahwa hasil korupsi, meminta bantuan kuasa kegelapan, melakukan cara-cara yang tidak benar. Padahal kesuksesan yang diperoleh saudaranya adalah hasil usaha dan kerja kerasnya. Yang kedua, orang percaya juga sering terjebak pada sikap menjadi hakim kepada saudaranya. Ketika ia tidak senang karena mungkin adik atau kakaknya mendapat warisan dari orang tuanya yang lebih banyak. Ia mengatakan, papa deng mama nyanda adil. Pilih kasih, kita soni mau baku dapa lagi deng dia. Terkadang ketika melihat tetangga berhasil, maka terdengar ucapan, dorang kuat dah jual tanah yang bukan dorang punya. Atau pasti dorang berhasil karena jual diri. Jadilah orang percaya yang mampu melihat segala hal bukan hanya dari sudut pandang kebenaran diri sendiri, tetapi memahami dan mengerti kebenaran orang lain. Karena itu jangan cepat-cepat menghakimi orang lain. Yang ketiga, memberi diri dan persembahan untuk pekerjaan Tuhan serta membantu orang lain adalah wujud nyata dari kasih kepada Tuhan Allah dan sesama. Ukuran yang kita pakai untuk memberi akan juga dikenakan kepada kita. Contohnya, ketika kita pakai ukuran liter untuk memberi dalam pelayanan dan bagi sesama, maka ukuran itu juga akan diterima. Bukan hanya 1 liter saja, melainkan liter itu isinya akan dipadatkan, digoncangkan bahkan sampai tumpah keluar. Demikianlah berkat yang akan dikembalikan Tuhan kepada orang yang memberi dengan tulus hati. Keempat, menilai dan menghakimi orang lain menurut penilaian kita sendiri tentunya tidak etis dan melanggar perintah Tuhan. Ada orang seringkali terjebak pada situasi demikian. Mengapa? Ada yang oleh cemburu, iri hati dan dengki menuduh atau menghakimi. Orang itu jahat, ia pembunuh, ia pemerkosa, ia yang mencuri, ia bodoh, tidak berpendidikan atas dasar asumsi tanpa dasar dan bukti. Inilah yang dimaksud melihat selumbar di mata orang lain tetapi di matanya ada balok. Kemungkinan menuduh karena sebenarnya dialah yang melakukan apa yang tidak pantas. Mencaci maki orang lain, memfitnah, berbuat jahat dan lain sebagainya. Firman Tuhan mengingatkan kita untuk lebih baik menguji diri dan memperbaiki perilaku, barulah memberikan teguran kepada orang lain supaya mereka juga boleh berubah ke arah yang lebih baik. Yang kelima, jauhkanlah diri kita dari iri hati, cemburu, dengki, sirik sebagai sumber menuduh dan menghakimi orang lain dengan tidak adil dan benar. Hal ini menyakitkan orang lain dan pada gilirannya akan menyakiti diri kita. Selalu berpikir dan bersikap positif sehingga hidup kita akan menghasilkan berkat yang positif bagi pribadi, keluarga, dan gereja. Demikianlah kita telah menjabarkan trilogi pembangunan jemaat. Kiranya jemaat yang mendengarkan ini boleh bermanfaat dan boleh kita pakai untuk hidup kita sehingga kita terus akan diberkati dan terus akan disebut sebagai anak-anak Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami sudah membaca firman-Mu, kami sudah menjabarkan trilogi pembangunan jemaat di saat ini. Biar ya Tuhan, setiap orang-orang yang mendengarkannya ini boleh diberkati dan mereka mampu untuk melakukan ini dalam kehidupan mereka sehari-hari dan boleh membawa berkat untuk orang-orang yang ada di sekitar mereka. Ini doa kami Tuhan, dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami terus mengucap syukur kepadamu. Amin.